dia bersama kedua anaknya ingin menemui sang guru besar yang bernama Chan Wah-sun. Ip-oi dan Guru Chan sudah saling mengenal sejak lama, karena perguruan Wing Chun itu berdiri di lahan milik Ip-oi yang tak jauh dari rumahnya. Ketika Guru Chan akan membayar sewa lahan itu, Ip-oi melarangnya. Sebagai gantinya, ia meminta Guru Chan untuk mengajarkan anaknya bela diri Wing Chun. Ip-oi lalu mengenalkan kedua anaknya, yang bernama Ip Kai-men atau Ip Man, dan juga anak angkatnya yang bernama Ip Tin-chi. Kemudian, Guru Chan pun menerima mereka berdua sebagai muridnya. Ia lalu memberikan sebuah buku pedoman yang mengharuskan mereka bersikap bijaksana dan juga menjaga keaslian Wing Chun-nya. Setelah itu, Ip-oi yang akan segera mengurus bisnisnya di Hong Kong berpesan pada Tin-chi untuk menjaga adiknya. Ia lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Scene kemudian berpindah pada Chung Sok yang sedang membuatkan ramuan obat untuk Guru Chan. Karena semangatnya itu, ia pun sering lupa meminum obatnya meskipun Chung Sok selalu mengingatkan. Suatu hari, Guru Chan dan juga Chung Sok memperagakan sebuah gaya bertarung menggunakan tutup mata. Lalu, mereka berdua pun mulai bertarung. Di akhir pertarungan, Guru Chan pun mengeluarkan sebuah pukulan kuat yang mampu membuat Chung Sok terlempar cukup jauh. Setelah itu, Guru Chan pun berkata pada murid-muridnya bahwa esensi dari gerakan Wing Chun adalah fokus pada apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita lihat. Di satu malam, Ip Tin-chi yang sedang tidur tiba-tiba memimpikan masa lalunya. Tin-chi adalah kakak angkat Ip Man yang ditemukan oleh Ip-oi saat menjadi seorang gelandangan di depan rumahnya. Tin-chi sebenarnya berasal dari Jepang. Pada masa itu, Jepang menjadikan anak-anak sebagai tentara, lalu menyelundupkan mereka ke Cina untuk dijadikan seorang mata-mata. Dan Tin-chi adalah salah satunya. Kembali pada cerita, Ip Man yang tahu kakaknya sedang mimpi buruk langsung membangunkannya. Ia lalu mengajak Tin-chi untuk mencari makanan yang ada di dapur. Sesampainya di dapur, mereka tak menemukan makanan sama sekali. Lalu tiba-tiba salah satu murid yang bernama Mei Wei memergoki mereka. Bukannya melaporkan, Mei Wei justru memberi mereka makanan. Dan mulai saat itu, mereka bertiga pun menjadi sahabat. Kemudian, di suatu pagi di tahun 1906, seperti biasa, Chung Sok memberi Guru Chan semangkuk ramuan obat. Setelah itu, Guru Chan berkata bahwa Ip Man adalah murid yang berbakat. Ia ingin sepeninggalnya nanti Chung Sok dapat menjaga dan memberikan yang terbaik pada perguruannya itu. Ia kemudian menyuruh Chung Sok untuk mengawasi latihan murid-muridnya. Lalu tiba-tiba, Guru Chan pun ambruk dan meninggal dunia. Singkat cerita, setelah proses pemakaman ia hidup, ia akan terus menjaga keaslian Wing Chun dengan segenap tenaga dan kekuatannya. Dan mulai saat itu, Chung Sok lah yang menggantikan Chan Wah-sun sebagai guru di perguruan itu. 9 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1915, semua murid perguruan itu sudah bertumbuh besar, termasuk Ip Man, Tin-chi, dan juga Mei Wei. Ip Man yang sudah berbakat sejak kecil terus-menerus berlatih meskipun saat itu semua temannya sudah beristirahat. Di suatu malam, di sebuah festival lentera, Ip Man dan dua temannya yang bernama Xiu San dan juga Yu Choi mendatangi festival itu. Setelah melihat keramaian di festival itu, mereka pun berpisah. Kemudian, di festival itu ada sebuah gramofon yang sedang dipamerkan. Ip Man yang tertarik langsung menghampiri dan melihatnya. Tak lama, seorang perempuan cantik yang bernama Cheng Wing-sing juga ikut melihatnya. Ketika itulah, mereka berdua pun saling menatap. Setelah itu, Ip Man yang masih penasaran tak sengaja menggores piringan hitam itu. Wing-sing yang tahu bahwa Ip Man tak mampu mengganti piringan itu langsung membelinya. Tanpa memberitahu namanya, Wing-sing pun pergi meninggalkan Ip Man. Disinilah kita tahu, Wing-sing sengaja melakukan semua itu karena ternyata dia menyukai Ip Man. Kemudian, di sebuah pertunjukan di festival itu, sekelompok preman datang mengacau. Wing-sing yang melihat itu langsung menghampiri dan memarahi mereka. Ketika bos preman itu akan menampar Wing-sing, Ip Man datang dan langsung mencegahnya. Dan setelah itu, Ip Man dan bos preman itu pun mulai bertarung.
Kemudian, Ip Man mengeluarkan pukulan kerasnya yang membuat preman itu terlempar jauh. Sementara itu, teman-temannya pun juga sedang bertarung. Saat melihat temannya kewalahan, Ip Man segera berlari dan langsung membantu mereka. Ketika semua anak buahnya kalah, bos preman itu langsung mengambil pisau untuk menebas Ip Man. Wing Chun yang melihat itu pun segera menghalangi dengan memukul preman itu. Setelah itu, Ip Man segera mengambil pisaunya dan menyuruh para preman itu untuk segera pergi. Kemudian setelah itu, mereka pun berpisah. Beberapa lama kemudian, masih di tahun 1915, di sebuah stasiun kereta di Busan, rombongan dari perguruan Wing Chun berkumpul di sana. Pada hari itu, Ip Man akan diantarkan oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikan di salah satu sekolah ternama yang ada di Hong Kong. Sebelum Ip Man pergi, Chung Sok berpesan padanya untuk terus berlatih dan mengingat semua pelajaran Wing Chun-nya. Selain itu, Chung Sok juga mengingatkan Ip Man untuk menjaga keaslian Wing Chun sesuai nasihat dari guru Chan Wah Sun. Setelah itu, Ip Man dan ayahnya pun pergi meninggalkan Busan. Singkat cerita, kini Ip Man sudah menjadi murid di salah satu sekolah internasional Hong Kong yang bernama Stephen College. Dari sekolah inilah Ip Man belajar banyak pelajaran termasuk bahasa Inggris. Suatu hari, Ip Man bersama teman-teman sekolahnya terlihat sedang bermain hoki di lapangan sekolah. Selepas pertandingan itu, seorang siswa, namun bukannya sadar, siswa itu malah semakin menjadi. Ip Man pun akhirnya marah dan langsung menantangnya. Lalu mereka berdua pun mulai bertarung. Dan akhirnya Ip Man berhasil mengalahkan siswa Eropa itu. Semenjak kejadian itu, nama Ip Man dan Wing Chun-nya mulai terkenal. Keesokan harinya, ketika Ip Man melewati jalanan Hong Kong, semua orang menyapanya dengan ramah. Padahal ia tak mengenal mereka sama sekali. Kemudian di sana, ia mencari obat untuk menyembuhkan siswa Eropa yang ia pukul. Pemilik toko yang juga tahu soal perkelahian itu memberitahunya bahwa kini nama Ip Man dan juga Wing Chun-nya menjadi populer. Pria tua itu lalu menanyakan soal Wing Chun pada Ip Man. Ip Man menjelaskan bahwa Wing Chun yang ia pelajari adalah Wing Chun yang asli, yang diwariskan langsung oleh guru besar dari Fusan yang bernama Leung Jan. Siapakah Leung Jan? Leung Jan adalah guru dari Chan Wah Sun, guru pertama Ip Man yang sudah meninggal. Pria tua itu ternyata mengenal Chan Wah Sun. Bahkan, ia untuk mencoba Wing Chun yang ia kuasai. Namun, Ip Man langsung menolaknya dan berkata bahwa ia tak mau jika pria itu terluka. Karena merasa diremehkan oleh Ip Man, pria tua itu pun langsung menyerangnya. Pria itu lalu bertanya, "Apa masih meremehkanku?" Ip Man menjawab bahwa ia akan melawan dengan serius. Ip Man yang merasa gerakan pria itu bukanlah Wing Chun lalu bertanya, setelah kembali dikalahkan, Ip Man berkata bahwa gerakan pria itu bukanlah Wing Chun. Karena menurut gurunya, gerakan Wing Chun adalah 70% tangan dan 30% kaki. Pria tua itu lalu berkata, apa yang sudah guru Ip Man katakan tidaklah salah. Gerakan Wing Chun tradisional memang memusatkan gerakannya pada tangan. Namun, itu semua bukan berarti gerakan Wing Chun tak bisa dikembangkan lagi. Untuk itulah, pria itu menambahkan beberapa gerakan pada Wing Chun miliknya. Salah satunya adalah tendangan tinggi yang terbukti sangat efektif untuk menjatuhkan lawannya. Kemudian, Ip Man menanyakan nama pria itu. Ia menjawab namanya adalah Leung Bik, yang juga berasal dari Fusan. Mendengar nama itu, Ip Man pun langsung terkejut, karena ia tahu bahwa Leung Bik adalah anak dari Leung Jan, sang guru besar Wing Chun. Setelah itu, Leung Bik pun menawari Ip Man untuk belajar Wing Chun padanya. Tambahan informasi, pria tua yang berperan sebagai Leung Bik dalam film ini bernama Ip Chun. Beliau adalah putra pertama Ip Man sekaligus gurunya Donnie Yen.
Keesokan harinya, Ip Man mulai belajar Wing Chun pada Leung Bik. Dari sinilah kemampuan Wing Chun Ip Man semakin berkembang. Wing Chun yang diajarkan oleh Leung Bik adalah Wing Chun yang gerakannya sudah disempurnakan. Ada banyak gerakan yang sudah ditambahkan, diantaranya adalah pukulan jarak jauh, tendangan tinggi, pukulan dengan sikut, dan yang lainnya. Dengan semua penambahan itu, gerakan Wing Chun dapat lebih efektif untuk melawan jarak dekat ataupun jarak jauh. Bagi Leung Bik, tidak ada perbedaan antara Wing Chun tradisional ataupun Wing Chun yang sudah disempurnakan. Sementara itu, di Fusan, Tinci bekerja di sebuah asosiasi bela diri bernama Jingwu. Asosiasi itu diketuai oleh Lee Man Ho, ayah angkat dari Mei Wei, sedangkan Tinci menjabat sebagai wakilnya. Di suatu malam, asosiasi itu mengadakan sebuah rapat yang membahas tentang sumbangan dari seorang pebisnis Jepang bernama Kitano. Ketua Lee dan juga Chung Sok sependapat untuk tidak menerima sumbangan itu, karena mereka tahu pada saat itu Jepang sedang gencar melakukan siasat untuk menguasai wilayah Cina. Salah satu siasatnya adalah dengan menguasai organisasi besar yang ada di Cina. Siapakah Kitano? Dia adalah orang yang selama ini menyelundupkan anak-anak Jepang untuk jadi mata-mata di Cina. Selain itu, ketika anak-anak Jepang itu sudah besar, Kitano akan mengontrol mereka untuk masuk ke dalam organisasi besar yang ada di Cina. Tujuannya adalah untuk menguasai organisasi tersebut. Salah satu anak Jepang itu adalah Ip Tinci. Semua yang ia kerjakan saat ini merupakan perintah dari Kitano. Pada tahun 1919, setelah menyelesaikan pendidikannya di Hong Kong, Ip Man akhirnya kembali ke perguruannya. Teman-teman yang melihatnya pun segera menyambutnya. Tak lama, Tinci pun datang dan langsung menyapanya. Setelah itu, mereka berdua pun mulai bertarung. Ketika Ip Man mengeluarkan tendangan yang tinggi, Tinci berkata bahwa Wing Chun tak punya tendangan setinggi itu. Lalu, mereka pun kembali bertarung. Dan pada akhirnya, Ip Man pun berhasil mengunci gerakan Tinci dengan mencengkram lehernya. Setelah itu, teman-temannya pun meminta Ip Man untuk mengajarkannya. Sementara itu, Chung Sok yang dari tadi memperhatikan terlihat begitu marah. Ia marah karena menganggap Ip Man tak menjaga keaslian Wing Chun-nya. Malam harinya, saat makan bersama, Chung Sok bertanya pada Ip Man, Wing Chun siapakah yang paling asli? Wing Chun milik Guru Chan atau Wing Chun milik Leung Bik? Ip Man menjawab, Wing Chun yang diajarkan oleh Leung Bik adalah Wing Chun dengan gerakan yang sudah disempurnakan, yang tentunya lebih efektif saat digunakan untuk melawan musuh. Mendengar jawaban itu, Chung Sok pun marah dan berkata bahwa Leung Bik belum sepenuhnya menguasai semua teknik Wing Chun yang diajarkan oleh Leung Jan. Yang ia sebut sebagai Wing Chun yang sudah disempurnakan hanyalah buatannya sendiri. Ip Man yang kurang setuju dengan pendapat itu pun menjawab, mana mungkin Leung Bik dapat menyempurnakan tanpa menguasai Wing Chun sepenuhnya. Mendengar itu, Chung Sok pun marah dan langsung menantang Ip Man. Dan pada akhirnya, meskipun terpaksa, Ip Man pun bertarung melawan gurunya sendiri. Sebenarnya, jika Ip Man mau serius melawan, Chung Sok pasti akan kalah. Namun, karena menghargai gurunya, ia pun memilih untuk mengalah dan membiarkan Chung Sok melemparnya. Saat bersujud di altar gurunya, Ip Man pun mengingat kembali semua pesan Leung Bik saat ia sudah menguasai semua jurusnya. Leung Bik berkata, bagaimanapun juga guru Ip Man adalah Chan Wah Sun. Untuk itu, ia harus menghormatinya. Ia juga menjelaskan alasannya pergi dari Fusan adalah karena keluarganya tak bisa menerima gerakan Wing Chun yang sudah ia sempurnakan. Beberapa hari kemudian, di sebuah bioskop, Ip Man dan Wing Xing yang sudah lama berpisah akhirnya bertemu kembali. Setelah keluar dari bioskop,
mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Dan mulai saat itu, hubungan mereka pun semakin dekat. Pada tahun 1920, Tinchi dan Mei Wei menikah. Di pagi hari sebelum pernikahan itu, anak Kitano yang bernama Yumi menemui Tinchi. Ia memberikan sebuah bingkisan yang berisi sebuah perintah untuk membunuh Lee Man-ho. Tujuannya adalah agar asosiasi Jingu dapat ia kuasai. Malam harinya, pesta pernikahan pun dimulai. Semua orang hadir termasuk Lee Man-ho. Selesai acara itu, Lee Man-ho yang sudah mabuk berat diantar pulang oleh Ip Man. Namun, saat akan diantar ke tempat tidurnya, Lee yang mabuk pun mengajak Ip Man untuk bertarung. Setelah memastikan Lee yang mabuk itu tertidur, Ip Man pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Lee Man-ho ditemukan sudah tewas. Chung Sok dan Ip Man pun segera datang untuk melihatnya. Saat melihat bekas cekikan di leher itu, ia pun pergi menemui Tinchi dan memaksanya untuk mengaku. Namun, Tinchi mengelak dan tidak mengakuinya. Tak lama kemudian, kepala polisi Fusan datang untuk menangkap Ip Man. Ia menetapkan bahwa Ip Man lah pelaku pembunuhan itu. Alasannya adalah laporan dari pelayan Lee yang melihat mereka bertarung saat malam itu. Dan mulai saat itu, Ip sudah pasti dalang dari semua kejadian ini adalah Kitano. Sementara itu, setelah kematian Lee Man-ho, Tinchi diangkat sebagai ketua dari asosiasi itu, yang secara tidak langsung membuat Kitano dapat mengatur asosiasi itu. Karena seperti yang kita tahu, selama ini Tinchi bekerja untuk Kitano. Beberapa bulan kemudian, Ip Man pun dibebaskan dari penjara atas bantuan Wing Sing, yang sudah mengaku bahwa pada kejadian malam itu, Ip Man tidur bersamanya. Setelah itu, Ip Man yang sejak dulu mencintai Wing Sing kemudian berjanji bahwa ia akan menikahi Wing Sing. Scene lalu berpindah pada Mei Wei yang sedang membuka bingkisan milik Tinchi yang ia dapatkan dari orang-orang Jepang. Ia lalu menemukan sebuah surat yang berisi perintah pada Tinchi untuk membunuh Lee Man-ho. Mei Wei pun sadar bahwa yang membunuh ayah angkatnya adalah suaminya sendiri. Malam harinya, meskipun sedang hamil, Mei Wei memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun tak lama, Tinchi datang dan langsung menyelamatkannya. Mei Wei yang kecewa ingin segera pergi untuk meninggalkan Tinchi. Namun, Tinchi menahannya dan berkata bahwa sebentar lagi ia akan menjadi seorang ibu. Untuk itulah, Tinchi akan membawa Mei Wei pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Tinchi berniat untuk membawa bingkisannya. Namun ternyata bingkisan itu sudah terbuka dan surat perintah di dalamnya sudah tidak ada. Mei Wei lalu memberitahu bahwa yang mengambil surat itu adalah Chung Sok. Tinchi pun menyadari bahwa saat ini Chung Sok sudah mengetahui semuanya. Kemudian ketika Tinchi dan Mei Wei akan pergi, Kitano dan anak buahnya langsung menghadang mereka berdua. Kitano lalu menyuruh Tinchi untuk membunuh gurunya sendiri yaitu Chung Sok. Karena saat ini, Chung Sok sudah mengetahui bahwa selama ini Tinchi bekerja untuk Kitano. Saat melihat Mei Wei akan dibunuh oleh Kitano, Tinchi yang awalnya menolak pun akhirnya terpaksa menerima perintah itu. Kitano lalu berkata, setelah menyelesaikan misi ini, Tinchi akan bebas untuk pergi. Sementara itu, Chung Sok bersama dua muridnya datang ke perguruan untuk mencari Tinchi. Kemudian, mereka pun berpencar untuk mencarinya. Saat dua murid itu menemukan teman-temannya disekap, Tinchi yang menggunakan penutup wajah datang dan langsung menyerang mereka berdua. Di waktu yang bersamaan, Chung Sok yang sedang meminta maaf di altar penghormatan gurunya, tiba-tiba dikepung oleh pasukan samurai yang dipimpin oleh Yumi. Lalu setelah itu, mereka pun mulai menyerang Chung Sok. Tak lama kemudian, Tinchi datang dan langsung membantu mereka. Lalu setelah itu, Chung Sok pun kembali diserang. Namun, ia berhasil menyelamatkan papa nama gurunya dan juga membuka penutup wajah Tinchi. Kemudian, dengan menggunakan meja altar, Chung Sok berusaha keluar dari kepungan itu. Lalu setelah itu, Ip Man datang dan langsung membantunya.
Setelah tongkatnya terpotong, Ip Man menggunakan sisanya sebagai double stick. Lalu setelah itu, ia pun kembali menyerang. Setelah Yumi tak sengaja terbunuh, pertarungan tangan kosong antara kakak dan adik pun dimulai. Saat itu, teknik yang digunakan oleh Tinci bukanlah Wing Chun, melainkan teknik serangan karate dan juga judo. Pada akhirnya, Ip Man berhasil mengunci gerakan Tinci dan mematahkan kakinya. Setelah itu, Chung Sok pun bertanya, kenapa Tinci menjadi seorang pengkhianat? Ia lalu menjelaskan bahwa ia adalah seorang prajurit Jepang yang bernama Tanaka Aiketsu. Tinci lalu berkata bahwa sebagai tentara, ia tak punya pilihan lain selain menyelesaikan semua misinya. Kemudian, Chung Sok bertanya pada Tinci soal keberadaan Mei Wei. Ia menjawab bahwa saat ini Mei Wei disandra oleh Kitano di sebuah dermaga di Busan. Ip Man yang mendengar itu segera pergi ke sana. Setelah ditinggal sendirian, Tinci pun melakukan harakiri. Sesampainya di dermaga, ketika Ip Man sedang mencari Kitano, secara tiba-tiba Kitano melemparkan tepung ke arah matanya, yang seketika membuat penglihatan Ip Man menjadi terganggu. Awalnya, Ip Man kesulitan menghadapi Kitano. Namun, setelah ia mengingat kembali perkataan gurunya, ia pun berhasil mengalahkan Kitano. Dan setelah itu, ia langsung menyelamatkan Mei Wei. 14 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1935, setelah ayahnya meninggal, Ip Man tinggal di sebuah rumah mewah warisan ayahnya. Di sana, ia tinggal bersama istri dan juga anak pertamanya, yaitu Cheng Wing Sing dan juga Ip Chun.